Kamera roll. Audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Tidak disangka, keputusan seorang perempuan yang membatalkan rencana pernikahan secara sepihak dikarenakan kekasihnya itu ketahuan berselingkuh menjelang hari H pernikahan yang tinggal beberapa minggu lagi, malah menjadi bumerang untuknya dan juga keluarganya. Karena nama dan tempat kejadian tentu saja kita samarkan, maka di sini sebut saja nama perempuan itu adalah Vina. Dan yang menceritakan kejadian ini adalah sepupunya yang bernama Riris. Sebelum masuk ceritanya, untuk yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Jangan lupa like serta tulis komentar dan share cerita ini agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kisah tragis Vina? Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2007, di mana Vina adalah seorang perempuan cantik berusia 25 tahun. Selain cantik, pribadinya yang menarik dan ramah juga menjadi nilai plus, sehingga membuatnya disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Vina saat itu bekerja di sebuah salon kecantikan di suatu daerah yang berada di Kalimantan Selatan bersama sepupunya yaitu Riris. Riris ini merupakan sepupunya Vina yang baru saja datang dari Sulawesi di awal tahun 2017 itu, dan sekarang dia tinggal bersama keluarga Vina di sana. Keluarga Vina sendiri sudah cukup lama tinggal di Kalimantan dan ayahnya Vina ini sudah memiliki usaha juga di sana. Vina lalu bertanya kepada Riris, "Betah tidak kamu tinggal di Kalimantan?" "Betah, hanya saja kadang-kadang aku rindu pada orang tuaku, Vin." Mendengar jawaban dari sepupunya itu, Vina langsung memeluk dan menghibur Riris. Mereka berdua sangat dekat dan saling menyayangi. Tidak ada rahasia di antara keduanya, termasuk tentang percintaan. Namun, Riris tidak terlalu menyukai kekasih Vina yang bernama Ahmaji atau biasa disapa Aji. Entah karena apa, tapi yang pasti Riris tidak menyukai lelaki itu. Meskipun pada saat itu Vina dan Aji sudah resmi bertunangan. Aji sendiri merupakan anak orang terpandang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Saat dia berpacaran dengan Vina, Aji saat itu sedang berkuliah di daerah Kalimantan Selatan. Usia mereka selisih 3 tahun dan Vina lebih tua usianya dibandingkan Aji. Menurut cerita dari Vina, saat pertama kali ia kenal dengan Aji, waktu itu Aji tengah berada di daerah tempat Vina bekerja. Dan saat itu Aji yang tengah menemani beberapa temannya potong rambut ke salon. Tanpa basa-basi, Aji ini menggoda si Vina. Dan 2 minggu sekali dia selalu berusaha untuk menemui Vina, meskipun jarak antara kota mereka tinggal cukup jauh. Tepat 4 bulan berkenalan dan menjadi teman, Aji mengutarakan rasa cintanya pada Vina. Dan tentu saja Vina tidak menolak karena ia pun sangat jatuh hati pada Aji. Orang Vina pun tampaknya menyukai Aji. Dan Vina juga memperkenalkan Aji pada orang tuanya yang pada saat itu datang ke Kalimantan Selatan. Meski hanya perkenalan biasa, orang tua masing-masing belum bertemu tatap muka. Kedua orang tua Aji sangat baik pada Vina. Dari perlakuan dan sikap kedua orang tua Aji, sepertinya mereka juga menyukai si Vina ini. Singkat cerita, tepat 8 bulan berpacaran, Aji pernah menghilang tanpa kabar, hingga membuat Vina gelisah dan takut. Dia takut sesuatu terjadi pada kekasihnya itu. Tidak ada kabar dari Aji membuat mood Vina ini hancur. Ia tidak bisa fokus dalam banyak hal. Bahkan untuk bekerja pun ia merasa malas. Dan tidak disangka, tepat beberapa hari setelah Aji ini menghilang, ia datang bersama orang tuanya ke rumah Vina. Dia membawa banyak kejutan untuk Vina, apalagi di saat orang tua Aji mulai berbicara ke arah hubungan antara si Vina dan si Aji ini.
Bahkan mereka juga menanyakan apa saja yang dipinta oleh keluarga Vina. Karena keluarga Aji tahu bahwa keluarga Vina bukan asli orang Banjar. Keluarga Vina pada saat itu sangat kebingungan. Karena kedatangan Aji ini dan keluarganya tersebut sangat mendadak tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Namun usut punya usut, rupanya Ajilah yang tidak memberi kabar pada Vina. Padahal sebelumnya kedua orang tua Aji sudah mewanti-wanti pada Aji agar dia terlebih dahulu memberitahukan kepada Vina akan rencana kedatangan mereka, supaya si Vina ini dan keluarganya ini bisa bersiap-siap. Mendengar pengakuan Aji tersebut, orang tuanya hanya bisa geleng-geleng kepala. Bahkan saking gregetnya, sampai si Vina ini mencubit Aji beberapa kali hingga kekasihnya itu meringis kesakitan. Akhirnya setelah dibicarakan panjang lebar, keluarga Vina pun menyetujui tentang pertunangan keduanya terlebih dahulu. Karena memang antara keluarga Aji dan Vina memiliki adat yang jauh berbeda. Sehingga untuk memutuskan beberapa uang hantaran yang dipinta pun keluarga Vina harus berunding terlebih dahulu dengan keluarga besar mereka. Jadi malam itu hubungan antara Vina dan Aji sementara waktu hanya diikat dengan sebuah cincin emas. Dan untuk selanjutnya keluarga Vina akan segera memberi kabar pada tanggal yang sudah dijanjikan pada malam itu antara kedua belah pihak. Perbedaan adat dan suku tidak membuat kedua keluarga ini mundur. Keluarga Vina dan Aji membawa adat mereka masing-masing, termasuk jumlah uang hantaran yang dipinta oleh pihak keluarga Vina. Keluarga Vina meminta uang hantaran sekitar 50 juta rupiah. Dan oleh keluarga Aji, permintaan uang hantaran itu langsung saja disetujui. Padahal pada saat itu rata-rata uang hantaran di Kalimantan Tengah hanya berkisar 10-20 juta saja. Tapi karena mereka tahu dengan perbedaan adat antara mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita, setelah selesai acara sesi pertunangan dan pembahasan hantaran tersebut, Vina yang berada di salon kembali menanyakan kepada Riris. "Kamu betah kerja di salon itu kan, Riz?" Tanya Vina di suatu malam saat mereka berdua akan tidur. "Iya, tapi setelah kamu dan Aji menikah nanti, kamu akan berhenti dari salon kan?" Vina di sini hanya tersenyum. Dia menatap ke langit-langit kamarnya. "Riz, menurutmu Aji itu orangnya bagaimana?" Tanya si Vina. "Kalau menurutku yang baru mengenalnya, ya dia itu baik. Tapi aku tidak menyukainya, Vin," ucap Riris. Di sini sedikit cemberut. Oke. Di sini Vina sedikit cemberut. Dia baik, tapi kenapa kamu tidak suka?" "Karena dia akan menjauh dariku. Setelah kalian menikah, kamu pasti ikut bersamanya. Dan kita pasti akan jarang bertemu. Tidak ada lagi teman curhatku setelah kamu ikut nanti." Vina hanya tertawa mendengar jawaban Riris yang dianggap lucu. Singkat cerita, beberapa bulan setelah perundingan itu, akhirnya keluarga besar Aji pun datang langsung dari Kalimantan Tengah untuk lamaran ke rumah Vina. Di rumah, Vina tampak sibuk mempersiapkan diri dengan pakaian dan berdandan paling cantik dibantu oleh si Riris. Raut wajah Vina tampak bahagia, namun berbeda dengan raut wajah Riris yang terlihat sedikit sendu. "Kudoakan dalam waktu dekat ini kamu juga segera menemukan cintamu ya, Riz," ucap si Vina. Riris di sini hanya tersenyum dan mengangguk. Ia lantas memeluk Vina yang sudah siap akan keluar dari kamar. Terdengar di halaman rumah mereka beberapa buah mobil yang berhenti di halaman. Suara orang-orang di luar pun mulai ramai. Riris menggandeng tangan Vina. Di luar, keluarga besar Aji sudah duduk memenuhi ruangan. Bahkan ada beberapa yang duduk di luar rumah karena tidak kebagian tempat duduk di dalam. Singkat cerita, proses lamaran berjalan dengan lancar dan tanggal serta bulan pernikahan pun sudah ditentukan. Setelah prosesi lamaran selesai, si Aji di sini berkata kepada Vina, "Mulai saat ini aku tidak ingin kamu bekerja lagi. Segala kebutuhanmu akan aku tanggung.
Dalam keluarga kami, pantang bagi perempuan untuk bekerja, karena yang bekerja dan mencari nafkah itu sudah menjadi kewajiban dan tugas laki-laki. Perempuan tinggal duduk di rumah, menunggu dan menikmati hasilnya. Di sini Vina tidak bisa berkata, dia hanya terdiam. Kalau kamu tidak menuruti aturan itu, maka aku yang akan dicemooh oleh keluargaku, karena dianggap tidak bisa memenuhi kewajibanku sebagai suami. Aku tahu kamu seorang wanita yang mandiri, tapi dalam hal ini tolonglah turuti apa kataku. Vina hanya menghela nafas panjang, lalu kemudian dia tersenyum dan baiklah, aku akan segera berhenti dari pekerjaanku besok. Terima kasih sayang, ucap si Aji sambil dia tersenyum. Singkat cerita, pernikahan mereka akan dilaksanakan sebelum Hari Raya Kurban tahun 2007 itu. Dan benar saja, setelah resmi dilamar dan hanya tinggal menunggu hari pernikahan, Vina pun berhenti dari pekerjaannya sesuai dengan permintaan Aji. Sebelum keluarga Aji pulang, ibunya Aji di sini terlebih dahulu ngobrol empat mata dengan Vina. Mereka ngobrol dengan hangat, bahkan Vina merasa sangat nyaman ketika berbicara dengan ibunya si Aji ini. Dan singkat cerita, kini yang bekerja di salon tinggallah Riris. Riris pulang pergi sendiri dengan mengendarai motor Beat milik Vina yang sering mereka pakai bersama. Saat memasuki bulan Ramadan, Aji mengantarkan uang untuk Vina. Namun hingga Ramadan berakhir, Aji tidak pernah lagi ke rumahnya. Dia hanya mengirimkan uang melalui rekening untuk Vina. Jika ditanya, jawaban Aji selalu sama, yaitu sibuk. Tapi Vina di sini tidak curiga sama sekali, karena memang Aji selalu berkabar padanya. Di rumah, Vina hanya menghabiskan waktu di depan televisi dan bermain HP. Sesekali mengobrol bersama orang tuanya yang juga terkadang sibuk di luar. Apalagi Riris, sepupunya itu sangat sibuk. Apalagi di akhir-akhir Ramadan seperti ini, pasti banyak pelanggan dari sana-sini. Seperti malam itu, Riris menelpon Vina untuk memberi kabar. Halo Vin, aku tidak pulang malam ini karena aku akan keluar kota bersama bos. Vina hanya menghela nafas panjang. Nampaknya dia akan menyiapkan menu buka puasa seorang diri lagi pada hari itu. Sesampainya di kota, Riris dan bosnya langsung pergi ke pusat perbelanjaan. Riris terheran ketika melihat seorang laki-laki yang sangat dia kenal tengah bergandengan dengan seorang wanita. Wanita yang entah siapa, Riris pun tidak mengetahuinya. Kenapa Riz? Tanya bosnya ini ikut menatap ke arah yang dilihat oleh Riris. Loh, itu bukannya calon suami Vina ya? Tanya bosnya. Sama siapa dia itu? Kok mesra sekali? Riris di sini hanya terdiam. Namun beberapa saat kemudian dia langsung berjalan ke arah Aji dan perempuan itu. Dia langsung saja melabrak Aji yang tampak kaget mengetahui ada Riris sepupunya Vina di sana. Dia Aji. Tanya Riris di sini meledak. Kau berselingkuh ya dari Vina? Riris di sini membentak tidak terkendali. Suaranya yang keras membuat orang-orang di sekitar mereka itu langsung menoleh dan semua mata tertuju padanya. Bosnya Riris pun langsung menenangkan gadis itu. Aji yang ditanya bukannya menjawab, malah dia membuang muka dan bermaksud untuk pergi. Aku akan beritahu Vina. Di sini Riris mengancam. Namun dengan santainya si Aji menjawab, beritahulah kalau dia percaya padamu. Aji ini pergi sambil menggandeng selingkuhannya tanpa memperdulikan Riris yang penuh marah. Lalu si bosnya Riris ini mengeluarkan HP. Dia memfoto Aji juga selingkuhannya. Sesampainya di rumah, Riris langsung memberitahukan semuanya pada Vina. Namun Vina yang sudah terlanjur bucin tidak percaya sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Riris. Ini dia itu bukan laki-laki yang baik. Dia berselingkuh di belakangmu. Buka matamu, Vin. Lihat yang baik. Sambil menunjukkan foto yang di dalam HP, si Riris ini berbicara sambil emosi. Namun Vina yang udah memang terlanjur bucin, dengan santai dia menjawab,
Foto apa ini, Riz? Mukanya saja tidak jelas. Bulan puasa gini perbanyak beramal, Riz. Jangan malah memfitnah calonku. Astagfirullahaladzim. Kamu bilang aku menfitnah. Oke, sekarang terserah kamu, Vin. Kalau mau percaya atau tidak, yang jelas aku sudah memberitahumu. Kalau kamu masih punya otak, silakan kamu selidiki sendiri. Riri selalu pergi menyudahi perdebatan antara dia dan Vina. Vina hanya menggelengkan kepala melihat kepergian Riris. Namun semenjak itu Vina jadi kepikiran dengan apa yang Riris katakan. Singkat cerita, ketika Lebaran telah tiba, Aji di sini tidak datang ke rumah Vina untuk merayakan hari raya bersama Vina dan keluarganya, karena dia beralasan akan pergi ke Kalimantan Tengah ke rumah orang tuanya. Vina tentu saja tidak curiga. Sehari setelah Lebaran, Vina dan keluarganya pergi ke daerah yang berdekatan dengan tempat Aji berkuliah. Mereka berlibur untuk sekedar melepaskan rasa penat. Saat Vina dan keluarganya tengah makan di sebuah warung, ayahnya si Vina ini saat itu mendapat telepon dari temannya. Dia langsung keluar dari warung. Sementara di meja, Vina dan yang lainnya masih asik bercerita. Tiba-tiba ayahnya Vina ini masuk kembali ke dalam warung dengan raut wajah yang penuh emosi. Vina, apa benar Aji pulang ke kampungnya? Vina di sini terkejut kan, heran. Iya, memang kenapa ya? Aku melihatnya di seberang jalan sana sambil bergandengan dengan perempuan. Hah? Vina dan yang lainnya sontak begitu kaget kan. Tapi di sini hanya Riris yang terlihat datar dan bahkan ia tidak terkejut sama sekali. Vina lalu berlari keluar warung makan itu. Dan memang benar, di seberang jalan sana ada mobil yang sering dipakai oleh Aji. Dengan perasaan tidak karuan, Vina langsung menghampiri pemilik mobil yang tidak lain adalah Aji. Aji baru saja keluar dari sebuah toko dengan perempuan cantik. Ia tampak kaget melihat Vina yang sudah berdiri di depannya. Sayang, air mata Vina di sini langsung merembes tidak terbendung. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya terdengar suara tangis dan mulutnya yang terlihat bergetar pada saat itu. Plak! Sebuah tamparan cukup keras dan nyaring melayang ke wajah Aji. Ayahnya Vina juga nampak sangat marah pada calon mantunya itu. Sementara Riris langsung memeluk dan menenangkan Vina. Riris disuruh ayahnya Vina untuk membawa Vina pergi dari situ. Dan saat mereka menjauh, Riris tahu bahwa ayahnya Vina pasti memarahi Aji habis-habisan setelah mereka pergi. Sesampainya di penginapan, Vina hanya bisa menangis dan meratapi di pelukan Riris. Matanya sembam dan merah. HP-nya juga terus-terusan berdering sejak mereka pulang. Banyak panggilan dari Aji yang tidak dijawab oleh Vina. Rencana liburan 1 minggu itu batal, dan keesokan harinya mereka langsung pulang ke rumah. Sejak kejadian malam itu pun ayahnya Vina tidak berbicara apa-apa. Namun dapat dipastikan sang ayah tentu sangat marah dan kecewa pada Aji. Vina, batalkan saja rencana pernikahan itu. Jangan diteruskan. Aku benar-benar tidak bisa lagi menerima laki-laki itu sebagai menantuku. Ucap ayah Vina sesampainya mereka di rumah. Vina di sini masih terdiam dan tidak menjawab. Ia lantas langsung masuk ke kamarnya. Namun mungkin karena rasa sayangnya yang begitu besar terhadap Aji, Vina akhirnya mau menemui Aji dan menerima permintaan maaf dari lelaki itu. Aji menghapus semua nomor-nomor telepon perempuan di HP-nya dan menyuruh Vina untuk mengecek sendiri isi HP-nya tersebut. Ia juga berjanji untuk tidak pernah mengulangi kehilafannya lagi. Intinya di sini Aji meminta kesempatan kedua pada Vina dan ingin melanjutkan hubungannya dengan Vina hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar keputusan Vina yang mau menerima Aji kembali membuat orang tuanya ini marah. Mereka menekan agar si Vina ini memutuskan hubungan dengan Aji. Dan mereka siap mengembalikan uang hantaran kepada keluarga Aji. Namun Vina di sini menangis-nangis dan memohon-mohon, bahkan sampai bersujud di kaki orang tuanya agar mau memberikan kesempatan kedua untuk si Aji.
Dan tentu saja, hati ayah mana yang tega melihat anaknya memohon-mohon seperti itu. Akhirnya dengan berat hati, orang tua Vina mau menerima permintaan maaf si Aji. Dan benar saja, setelah kejadian itu, Aji benar-benar berubah di mata Vina. Saat bertemu pun dia selalu menyuruh Vina untuk mengecek HP miliknya dan begitu pun sebaliknya. Namun pada suatu hari, saat Aji tengah membantu ayahnya Vina di luar rumah, ada sebuah pesan masuk dari kontak bernama Haji Duan di HP milik Aji. Tapi anehnya pesan itu berisi kata-kata mesra yang terasa janggal jika dikirimkan oleh seorang laki-laki kepada laki-laki. Vina berusaha mengabaikan pesan itu, namun semakin diabaikan, Vina menjadi semakin kepikiran. Akhirnya dengan berat hati dia menelpon nomor tersebut. Wajah Aji terlihat kaget, dia langsung mengambil HP-nya dari tangan Vina. Aji di sini terdiam. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu Vina pun mengucapkan kata-kata sambil dia menahan tangisnya. Aku kira kamu sudah berubah, tapi rupanya benar kata ayahku. Seperti ini tidak bisa dimaafkan. Sayang, aku bisa jelaskan. Tolong, kumohon dengarkan aku. Ini, aku telepon sekarang juga nomornya. Biar kamu tahu kalau nomor ini memang milik pangeranku. Namun si Aji ini juga tidak menelepon nomor itu. Ia malah berusaha membujuk Vina. Padahal itu pembuktian dari Aji. Teleponlah kalau memang benar. Cobalah telepon. Tampak saat itu Aji ragu-ragu. Namun akhirnya dia telepon juga nomor itu. Namun volumenya dikecilkan. Loudspeaker. Dan saat di loudspeaker, suara di seberang telepon itu masih sama. Yaitu suara lembut seorang perempuan yang memanggil Aji dengan panggilan sayang. Vina di sini hanya tersenyum sinis, dari sudut matanya keluar air mata bening yang tidak sudah bisa dibendung lagi. Mulai saat ini kita sudah berakhir. Aji di sini tampak kacau. Dia mencoba menahan langkah Vina yang akan keluar dari rumah. Loh, kenapa Vin? Ayahnya si Vina ini sempat bertanya. Kalian benar, aku bodoh, mau-maunya percaya dan memaafkan laki-laki anjing seperti ini. Aku kira dengan maaf dan kesempatan yang kuberikan dia akan berubah. Tapi ternyata kata-kata Vina di sini terhenti. Air matanya semakin deras mengalir. Ayahnya Vina yang mendengar ucapan putrinya itu langsung menghela nafas panjang. Wajahnya memerah menahan amarah. Namun dia tidak mau melakukan apapun terhadap Aji. Dia membiarkan Vina yang mengambil keputusan selanjutnya. Aku minta maaf. Namun Vina tidak menggubris permintaan maaf dari Aji. Dia terus masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci dirinya di dalam kamarnya. 2 hari 2 malam Vina mengurung diri di dalam kamar dan hanya menangis di tempat tidurnya. Dan di hari ketiga dia keluar kamar dengan perasaan yang lebih baik setelah puas menangis. Aku sudah yakin untuk membatalkan pernikahan ini. Lebih baik batal sekarang daripada nanti bercerai setelah pernikahan. Ucap Vina. Wajah orang tuanya tampak lega mendengar keputusan dari Vina. Dan mungkin disinilah awal musibah itu. Vina menyampaikan keputusan pernikahan tersebut melalui telepon dengan orang tua Aji. Keluarga Vina mengatakan akan segera mengirimkan uang hantaran tersebut melalui rekening. Namun rupanya orang tua Aji tidak mau jika uang tersebut dikembalikan. Mereka berkata kalau anggap saja uang itu sebagai kompensasi atas kesalahan Aji terhadap Vina. Tentu saja hal itu ditolak oleh ayahnya Vina. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena setelah mengatakan hal tersebut, telepon pun dimatikan langsung oleh orang tua Aji. Beberapa waktu berlalu setelah pembatalan rencana pernikahan. Malam itu ayahnya Vina pulang seorang diri dengan keadaan hujan. Namun entah bagaimana tiba-tiba seseorang muncul di tengah-tengah jalan menembus hujan yang sangat lebat seperti menghadang laju motor yang dikendarai oleh si ini. Karena jalanan yang terlalu licin disebabkan hujan, saat berusaha mengelak agar tidak menabrak orang itu, akhirnya membuat motor ayah Vina ini terjatuh.
Tubuhnya terhempas di jalan, dan karena benturan yang begitu keras membuat ayah Vina tidak sadarkan diri. Untungnya tidak begitu lama ada orang yang lewat di jalan itu, dan merekalah yang menolong ayah Vina membawanya ke klinik terdekat. Semenjak kecelakaan tunggal itu, keluarga Vina mulai dihantui oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan Vina sekarang mulai berubah. Ia yang sebelumnya sudah kembali ceria kini mendadak murung. Dia juga sering kedapatan melamun sembari memandangi foto-foto Aji. Dari hari ke hari, keadaan Vina semakin memprihatinkan. Bila diajak ngobrol pun, Vina tidak pernah menanggapi. Pernah suatu malam, dia berteriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Aji. Setelah sebelumnya foto-foto Aji, Riris dibuang. Teriakan Vina bagai orang kesurupan. Dia bahkan sampai mencakar-cakar wajahnya sendiri karena marah. Vina menjadi tidak terkendali dan rupanya hal itu terus berlangsung. Bila salah sedikit saja, Vina ini langsung ngamuk. Bahkan ia tidak segan-segan menyakiti orang yang membuatnya marah. Tidak peduli meskipun orang itu adalah orang tuanya sendiri. Karena takut menyakiti orang, akhirnya Vina mulai dikurung di kamarnya. Dan di dalam kamarnya, Vina berteriak histeris sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Aji! Aji! Setelah hampir 2 jam berteriak dan memanggil-manggil nama Aji, suara Vina berlahan-lahan menjadi senyap. Karena takut terjadi apa-apa pada Vina, orang tuanya pun lantas membukakan pintu kamar tersebut. Dan alangkah kagetnya, mereka melihat Vina yang tengah mengacak-ngacak kotorannya sendiri. Bahkan di sekitaran mulutnya belepotan kotoran. 3 minggu sudah keadaan Vina seperti itu. Dia juga sudah dibawa berobat ke sana kemari. Namun tetap tidak ada kemajuan. Malah sakitnya semakin bertambah parah. Vina benar-benar kehilangan akal dan ingatan akan orang-orang di sekitarnya. Yang dia ingat hanyalah Aji. Di suatu malam, saat itu hujan besar, disertai angin ribut. Sejak sore hari, Vina sudah tidak terdengar suaranya. Orang tuanya mengintip dari lubang kunci dan mereka tampak bingung dengan apa yang mereka lihat. Tingkah Vina di dalam kamar itu benar-benar menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Dia duduk bersila, rambutnya menutupi wajahnya dengan kepalanya yang menunduk. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan mirip seperti orang yang sedang tahlilan. Ayah Vina langsung membuka kunci pintu kamar tersebut dan berusaha menyadarkan Vina yang terus-terusan menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil menyebutkan nama Aji berulang-ulang kali. Brak! Tubuh ayahnya terbanting mengenai meja rias hingga kaki meja rias itu patah. Melihat suaminya meringis kesakitan, ibunya Vina di sini lantas berlari mendekat. Dia berusaha membantu mengangkat tubuh suaminya itu. Namun baru saja melangkah, Vina langsung berteriak dengan keras. Dia berteriak dengan kepala menghadap ke atas. Perlahan-lahan Vina bangkit dari duduknya dan langsung menyerang sang ibu. Ayahnya Vina yang masih kesakitan itu berusaha menolong. Namun lagi-lagi tenaga sang ayah kalah kuat dengan tenaga Vina yang sudah mirip seperti tenaga 5 orang laki-laki. Mana Aji? Mana Aji? Teriak Vina dengan tangan yang terus menampar wajah ibunya berulang kali. Vina! Hentikan Vina! Namun bukannya berhenti, Vina malah semakin menjadi-jadi. Leher ibunya ini dicekik hingga tubuh wanita itu sedikit terangkat. Kakinya berusaha menapak ke lantai, tapi cekikan Vina terlalu kuat hingga mampu mengangkat tubuh sang ibu. Dan itu dilakukan hanya dengan 1 tangan. Astagfirullah, teriak Riris yang baru pulang ke rumah. Pandangan Riris mencari di sekitar ruangan, mencari sesuatu yang bisa dia jadikan senjata untuk melumpuhkan si Vina yang semakin brutal. Tiba-tiba matanya tertuju pada tongkat kayu yang memang sudah lama berada di dekat lemari. Dan tanpa berpikir panjang, Riris langsung memukulnya dengan tongkat kayu itu di kepala Vina. Hingga Vina terjatuh dan tersungkur. Riris di sini gemetar, dia langsung menangis meminta maaf pada orang tua Vina. Vina, maafkan aku Vin, aku tidak bermaksud menyakitimu. Karena andai aku terlambat sedikit saja, mamamu bisa mati.
Untungnya di sini Vina tidak kenapa-napa gara-gara pukulan itu. Dan singkat cerita, sudah sebulan lebih beberapa hari keadaan Vina seperti itu. Bahkan kini ia tidak lagi mau berbicara ataupun makan. Dia hanya minum air, itu pun air yang diminum bukan sembarang air, melainkan air pipisnya sendiri. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan raut wajahnya tampak jelas sekali kalau dia sudah sangat tersiksa. Vina sekarang tidak ubahnya bagaikan mayat hidup. Di hari ke-39, Vina sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dari mulutnya selalu mengeluarkan cairan berlendir mirip lendir siput. Tubuhnya menggigil dan bibirnya membiru. Mungkin karena selama beberapa hari dia menolak makan dan hanya minum air kencingnya sendiri. Melihat keadaan Vina yang demikian, orang tua Vina sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada Vina selanjutnya. Namun meski begitu, mereka masih berharap jika Vina bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Akan tetapi, tepat pada malam ke-40, Vina meraung-raung seperti orang yang sedang kesakitan. Raungannya membangunkan semua orang yang berada di rumah, dan begitu kamar dibuka oleh ayahnya, terlihat Vina yang masih terbaring dengan tubuh yang sudah kejang-kejang. Matanya melotot menatap ke atas kamar, seolah-olah sedang menatap sesuatu yang sangat menakutkan. Riris yang gugup dengan tangan gemetar langsung mengambil buku Yasin. Gadis itu sepertinya sudah mempunyai firasat tentang Vina. Dengan suara gemetar, Riris mulai membaca Yasin yang ada di tangannya, sambil sesekali menatap pada Vina yang masih meraung-raung. Hampir 3 jam Vina meraung-raung dan menangis dengan mata yang terus-menerus menatap ke langit-langit kamar. Hingga kemudian suara raungannya mulai menghilang. Namun matanya masih tetap menatap ke atas. Perlahan-lahan nafas Vina mulai habis. Puncaknya pada jam 5 subuh. Vina berhenti bernafas, namun matanya masih tetap melotot ke atas. Vina dinyatakan meninggal dunia di usianya yang terbilang masih cukup muda. Ada beberapa orang yang mengatakan, termasuk mantan bos almarhumah dulu, bahwa Vina kemudian terkena santet. Santet yang dikirim oleh keluarga mantan calon suaminya dulu. Apalagi keluarga mantan calon suaminya itu merupakan orang Dayak yang sedikit banyaknya pasti punya koneksi dengan dukun-dukun santet pedalaman. Hingga cerita ini ditulis, keluarga almarhumah sudah tidak pernah lagi bertemu ataupun berkomunikasi dengan Aji, yang tentu saja namanya kita samarkan. Bahkan uang hantaran itu pun tidak pernah diambil lagi oleh keluarga laki-laki. Dan cerita ini pun selesai. Semoga dari cerita ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa tetap untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya Umam, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan ditambah rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.